Di episode berikutnya menceritakan bahwa kakak Rizka yang bernama Rizky mencurigai Lily dan keluarganya memelihara jin ifrit. Karena jin ifrit yang dilihatnya selalu mengikuti kemanapun Lily pergi. Maka dari itu, Rizky melarang Rizka untuk berteman dengan Lily. Keesokan harinya Rizka tetap pergi ke rumah Lily bersama Nisa dan Niko. Dan mereka disambut dengan penuh sukacita oleh Lily. Di sana mereka melihat kemegahan rumah Lily. Dan setelah itu mereka saling bercanda ria dan saling bercerita, sedangkan Niko fokus melihat-lihat album foto milik Lily dan keluarganya. Tanpa sepengetahuan siapapun diam-diam, Niko mengambil satu lembar foto milik Lily, dan Niko menyimpannya di dalam kaos miliknya. Setelah pulang dari rumah Lily, di dalam kamar, Niko selalu memandingi foto Lily yang cantik dan rupawan. Sungguh ia sangat jatuh hati kepada Lily, hingga ia selalu tersenyum, bahagia saat memandangi foto Lily. Nisa yang saat itu tiba-tiba muncul di kamar Niko, langsung menanyakan foto siapakah yang ia pandangi, hingga membuat kakaknya tersebut tersenyum bahagia. Dan tentu saja, Niko merahasiakannya, dan Niko langsung menyembunyikan foto Lily di lemarinya dan tak lupa pula ia menguncinya agar tetap menjadi rahasia. Setelah malam tiba, Niko pun tidur. Ia berharap bisa bermimpi indah bersama Lily. Namun kenyataannya berbeda. Dalam mimpinya, Niko dikejar-kejar makhluk yang sangat mengerikan, yaitu jin ifrit. Niko berusaha lari, namun jin ifrit tersebut terus mengejarnya. Dan jin ifrit tersebut selalu berteriak, "Kembalikan milikku." Niko tak tahu maksud dari kata-kata makhluk mengerikan tersebut. Ia terus berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari makhluk mengerikan tersebut. Sekencang apapun Niko berlari, jin ifrit tersebut tetap saja bisa menangkapnya. Jin ifrit mengangkat tubuh Niko, lalu membantingnya ke lantai hingga berkali-kali. Niko merasa sekujur tubuhnya kesakitan. Namun jin ifrit tersebut tidak berbelas kasih. Ia terus membanting tubuh Niko sambil mengatakan, "Kembalikan milikku." Niko sekeras-kerasnya berharap ada seseorang yang bisa menolongnya dari cengkaraman jin ifrit. Teriakan Niko membuat ibunya, yaitu Bu Anita, mendatangi kamarnya. Saat Bu Anita membuka pintu, Niko langsung terbangun. Dengan nafas engos-engosan, ia mengacak-ngacak rambutnya hingga kusut. Bu Anita sangat cemas melihat wajah Niko yang pucat dan rambut yang sangat acak-acakan. Dengan perlahan-lahan, Bu Anita pun mendekati Niko dan menanyakan apa yang terjadi dengan diri Niko. Niko pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada sang ibu, bahwa dirinya telah dikejar-kejar oleh makhluk yang mengerikan. Bahkan tubuhnya juga dibanting berkali-kali oleh makhluk yang mengerikan tersebut. Dan Niko juga menceritakan bahwa makhluk mengerikan tersebut sempat mengatakan, "Kembalikan milikku." Sedangkan Niko sendiri tak tahu maksud dari ucapan makhluk mengerikan tersebut. Bu Anita memeluk Niko. Ia mencoba menenangkan Niko dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah mimpi belaka. Namun dalam hati Niko heran, jika hanya mimpi kenapa tubuhnya merasa sakit sekali. Keesokan malamnya Niko bermimpi lagi. Ia dikejar-kejar lagi oleh makhluk yang sangat mengerikan. Tapi kali ini, tubuh Niko tidak lagi dibanting ke lantai. Namun kali ini tubuh Niko di bawah masuk ke dalam kolam renangnya. Kemudian di bawah terbang tinggi dan tubuhnya dimasukkan lagi ke dalam kolam renang. Begitu seterusnya hingga Niko kesulitan bernafas. Sampai Niko pipis di celana. Niko berusaha melepaskan diri dari makhluk yang sangat mengerikan tersebut. Dan setelah ia bisa melepaskan diri dari makhluk tersebut, Niko pun berusaha berenang menjauh ke tepian. Namun, tiba-tiba di hadapannya muncullah makhluk yang mengerikan tersebut di hadapan Niko. Namun makhluk tersebut tidak lagi menyakiti Niko. Namun makhluk mengerikan tersebut mengatakan sesuatu. "Kembalikan milikku, jika tidak kau kembalikan, maka nyawamulah sebagai gantinya." Niko berteriak sekeris-kerisnya untuk minta pertolongan. Mendengar teriakan Niko, Bu Anita lagi-lagi mendatangi Niko, dan Bu Anita pun memeluk Niko dan berusaha menenangkan Niko. Di dalam pelukan Bu Anita, tangis Niko pun pecah. Niko menangis sambil menceritakan perihal mimpinya, bahwa dirinya mimpi dikejar-kejar lagi oleh makhluk yang sangat mengerikan. Namun kali ini, ia tak lagi dibanting ke lantai, melainkan dirinya dimasukkan ke dalam kolam renang, hingga kesulitan untuk bernafas. Niko juga menceritakan kepada Bu Anita tentang ancaman yang diberikan makhluk tersebut.
Jika ia tidak mengembalikan miliknya, maka nyawanya sebagai taruhannya. Bu Anita pun bertanya kepada Niko, apa ia mencuri sesuatu dari makhluk tersebut? Niko pun menggelengkan kepalanya menandakan ia tak mencuri apapun dari makhluk tersebut. Nah, bagaimanakah kisah Niko selanjutnya? Ikuti terus ceritanya di YouTube Rizafira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.